Federico Maqueda. Federico Maqueda lahir di Roma, Italia, dan bergabung dengan Akademi MU pada 2007 setelah diboyong dari Lazio. Ia langsung mencuri perhatian dunia pada 2009 ketika mencetak gol kemenangan dramatis ke gawang Aston Villa di Old Trafford. Hanya beberapa menit setelah melakukan debut di Premier League. Saat itu, Maqueda dipuja sebagai calon striker besar MU dan Italia, digadang jadi penerus Van Nistelrooy. Namun performanya tidak pernah konsisten dan karirnya stagnan. Ia kesulitan beradaptasi di level tertinggi, dipinjamkan ke berbagai klub tanpa pernah benar-benar bersinar. Faktor cedera, mental yang rapuh, dan tekanan ekspektasi membuat karirnya meredup. Sekarang, Maqueda jauh dari sorotan besar, bermain di liga-liga kecil, termasuk stint di Yunani dan Turki, jadi simbol one hit wonder klasik di Premier League. Rafael Morrison. Rafael Morrison berasal dari Akademi United yang terkenal melahirkan bintang-bintang besar. Lahir di Wythenshawe, Inggris, ia dianggap oleh Sir Alex Ferguson sebagai salah satu talenta terbaik yang pernah ia lihat. Morrison dikenal memiliki teknik luar biasa, kontrol bola halus, dan visi bermain kelas dunia. Banyak yang percaya ia bisa jadi tulang punggung tim Inggris di masa depan. Sayangnya, kehidupan pribadinya jauh dari stabil. Ia terjerat masalah hukum, pergaulan buruk, dan sulit disiplin. Potensinya tenggelam, meskipun sempat bermain di West Ham, Lazio, hingga Meksiko. Rafael Morrison akhirnya lebih dikenal sebagai what could have been daripada bintang sesungguhnya. Saat ini ia masih mencoba bertahan di level profesional, pernah bermain di Derby County, lalu melalang buana ke liga-liga pinggiran tapi jauh dari ekspektasi awal. Jack Rodwell. Jack Rodwell lahir di Southport, Inggris dan muncul dari Akademi Everton sebagai gelandang muda paling menjanjikan. Pada usia belasan, ia sudah jadi starter di Premier League, memikat banyak pengamat dengan kecerdasan taktik, umpan akurat, dan kemampuan bertahan yang solid. Ia dianggap calon penerus Steven Gerrard atau Frank Lampard di lini tengah tim nasional Inggris. Manchester City kemudian merekrutnya pada 2012, berharap ia bisa jadi bagian dari proyek besar mereka. Namun cedera demi cedera menghantam karirnya, membuatnya jarang tampil konsisten. Di City, ia lebih sering duduk di bangku cadangan, kehilangan momentum perkembangan. Setelah itu, karirnya terus menurun, termasuk periode mengecewakan di Sunderland. Kini Rodwell jauh dari level top, sempat main di Australia, dan namanya nyaris hilang dari radar sepak bola papan atas. Francis Jeffers. Francis Jeffers lahir di Liverpool dan memulai karir profesionalnya bersama Everton, di mana ia dianggap sebagai striker muda paling tajam di Inggris. Dikenal dengan julukan Fox in the Box, Jeffers punya insting gol alami yang membuatnya jadi rebutan klub-klub besar. Arsene Wenger kemudian memboyongnya ke Arsenal pada 2001 dengan harapan bisa jadi penerus Ian Wright. Namun, Jeffers gagal beradaptasi di Emirates. Ia sering dilanda cedera, kehilangan kepercayaan diri, dan kesulitan menembus tim utama yang saat itu diisi striker kelas dunia. Karirnya pun menurun drastis setelah meninggalkan Arsenal, hanya jadi pemain pelapis di klub-klub kecil. Jeffers akhirnya pensiun tanpa pernah memenuhi potensinya. Sekarang, ia terjun ke dunia kepelatihan, bekerja dengan Akademi Everton, mencoba menebus karirnya yang dulu penuh janji tapi gagal terwujud. David Bentley. David Bentley lahir di Peterborough, Inggris, dan besar di Akademi Arsenal sebelum meniti karir bersama Blackburn Rovers. Ia dikenal sebagai winger kanan dengan crossing akurat, kaki kanan tajam, dan gaya main mirip David Beckham. Bahkan media Inggris menjulukinya The Next Beckham. Puncaknya, Bentley mencetak hat-trick spektakuler untuk Blackburn ke gawang Manchester United. Performanya membuat Tottenham merekrutnya pada 2008 dengan harga tinggi. Namun, Bentley gagal konsisten di London. Persaingan ketat, kurang disiplin, dan masalah mental membuat karirnya anjlok. Ia sering dipinjamkan ke klub-klub lain, tetapi tidak pernah kembali ke level top. Pada 2014, Bentley memutuskan pensiun dini di usia 29 tahun, merasa sudah kehilangan gairah sepak bola. Kini ia berfokus di dunia bisnis, jauh dari hiruk-pikuk Premier League yang dulu sempat menjadikannya bintang muda bersinar. Michael Johnson. Michael Johnson lahir di Armstrong, Inggris dan tumbuh di Akademi Manchester City. Ia muncul sebagai gelandang muda berbakat pada pertengahan 2000-an, dikenal dengan teknik halus, visi bermain cerdas, dan ketenangan menguasai bola. Banyak pengamat menyebutnya calon gelandang top tim nasional Inggris. Debutnya di Premier League penuh janji, bahkan legenda seperti Sven-Göran Eriksson memuji potensinya. Namun perjalanan karirnya dipenuhi cedera parah yang terus berulang, dari masalah panggul hingga lutut. Selain itu, Johnson juga berjuang dengan masalah kesehatan mental yang semakin memperparah situasinya. Ia tak pernah kembali ke performa terbaiknya, dan City pun melepasnya.
Pada usia muda, karirnya praktis selesai. Kini Michael Johnson benar-benar meninggalkan dunia sepak bola profesional. Memilih hidup normal jauh dari sorotan, jadi simbol tragis wonderkid Inggris yang gagal mewujudkan potensinya. Adnan Januzaj. Adnan Januzaj lahir di Brussels, Belgia dari keluarga asal Kosovo, Albania. Ia dibawa ke Akademi Manchester United dan langsung melejit saat era David Moyes pada 2013. Dengan dribble lincah, kecepatan, dan flair khas, Januzaj mencetak gol indah ke gawang Sunderland, membuatnya dijuluki The Next Big Thing di Old Trafford. Fans MU dan media Inggris menaruh ekspektasi luar biasa, bahkan ia diperebutkan banyak tim nasional. Namun performa Januzaj tidak konsisten, tekanan besar, sering gonta-ganti manajer di MU, serta kurang disiplin membuat perkembangannya terhambat. Ia dipinjamkan ke Borussia Dortmund dan Sunderland, tapi gagal bersinar. Pada akhirnya Januzaj dilepas permanen ke Real Sociedad. Sekarang ia bermain di Liga Spanyol, cukup stabil tapi jauh dari status bintang bersinar yang dulu digadang-gadang. Jadi contoh wonderkid yang hype-nya terlalu cepat. Anderson Luiz de Abreu Oliveira atau Anderson berasal dari Porto Alegre, Brazil. Ia dikenal dunia setelah tampil brilian bersama FC Porto sehingga Manchester United memboyongnya pada 2007. Ia punya dribble cepat, visi bagus, dan dianggap calon gelandang serba bisa masa depan Brazil. Bahkan ia memenangkan penghargaan Golden Boy 2008. Awalnya Anderson cukup sukses, ikut membantu MU meraih Premier League dan Liga Champions. Namun masalah cedera, gaya hidup tak disiplin, dan kondisi fisik yang buruk membuatnya kehilangan performa. Ia dikenal sering datang ke latihan dalam kondisi overweight, membuat Sir Alex frustrasi. Karirnya terus merosot, dipinjamkan, lalu kembali ke Brasil tanpa prestasi berarti. Anderson akhirnya pensiun di usia 31. Kini ia lebih dikenal sebagai talenta yang disia-siakan. Bukti bahwa bakat besar saja tidak cukup tanpa profesionalisme. Jordan Ibe. Jordan Ibe lahir di London, Inggris, dan muncul sebagai salah satu talenta terbaik Akademi Liverpool. Ia disebut-sebut sebagai penerus Raheem Sterling, dengan kecepatan luar biasa, dribble tajam, dan keberanian duel 1 lawan 1. Pada usia remaja, ia sudah tampil reguler untuk The Reds, membuat fans berharap besar. Namun konsistensinya buruk, keputusan di lapangan sering salah, dan ia tidak pernah berkembang sesuai ekspektasi. Setelah Sterling pindah ke City, Liverpool menaruh beban besar pada Ibe, tapi ia gagal mengisinya. Pada 2016, ia dijual ke Bournemouth dengan harapan bisa restart karir. Sayangnya, performa tetap mengecewakan, hingga akhirnya karirnya menurun drastis. Di luar lapangan, Ibe juga mengalami masalah kesehatan mental. Sekarang ia jauh dari spotlight Premier League, berjuang bangkit di level bawah. Ross Barkley. Ross Barkley lahir di Liverpool dan berkembang di Akademi Everton. Dikenal sebagai playmaker elegan dengan kekuatan fisik, dribble tajam, dan tembakan keras. Sejak muda, ia dijuluki calon bintang besar Inggris, bahkan digadang-gadang jadi penerus Paul Gascoigne. Performanya di Everton sempat menjanjikan, membuat Chelsea merekrutnya pada 2018. Namun di Stamford Bridge, Barkley gagal menemukan konsistensi. Kadang brilian, tapi lebih sering mengecewakan. Persaingan ketat dengan gelandang lain membuatnya jarang jadi pilihan utama. Mentalitas dan keputusan di lapangan juga sering dikritik. Barkley kemudian dipinjamkan ke Aston Villa, tapi tetap tidak menunjukkan level elit. Kini ia bermain di klub mediocre, jauh dari ekspektasi sebagai pemain kelas dunia. Ross Barkley adalah contoh klasik wonderkid yang gagal menembus level tertinggi.